Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 9 PKN. Halo, perkenalkan nama saya Zalia Putri Santosa dengan NIM 002. Aku Alizara Rahma dengan NIM 006. Nama saya Wianda Ramadanti dengan NIM 020. Kami akan membahas tentang materi dengan judul Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang artinya tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak pantang menyerah. Kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Selanjutnya ada secara terminologi. Ketahanan nasional itu terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama, ada wajah ketahanan nasional Indonesia yang terdiri dari ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Yang kedua, ada dimensi dan ketahanan nasional yang berlapis, artinya sebagai ketahanan yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Yang ketiga, ada bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara ini terbagi menjadi 2, ada bela negara fisik dan non-fisik. Kalau contoh bela negara fisik itu ada militer, yang kedua itu ada non-fisik. Misalnya kayak masyarakat yang berperan aktif untuk memajukan bangsa dan negara. Pada materi kali ini, aku akan membahas mengenai alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Dalam sejarah dunia, banyak sekali contoh-contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya karena tidak lagi memiliki ketahanan nasional yang kokoh dan tidak lagi memiliki ketahanan diri yang tangguh. Contohnya, negara. Maka dari itu, ketahanan nasional dalam aspek-aspek tertentu sangat berpengaruh pada kehidupan berlangsungnya sebuah bangsa dalam menentukan kesejahteraan negaranya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber historis, sumber sosiologis, dan sumber politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, ada ketahanan nasional dan bela negara secara historis, berkembang seiring dengan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari penjajah-penjajahan maupun dari ancaman luar negeri. Secara sosiologis, kemampuan bangsa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui struktur sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Yang ketiga, secara politik. Hal ini untuk mempertahankan sistem politiknya yang stabil, berdemokrasi yang berdaulat, dan menjaga integrasi dalam ancaman dan berperan aktif untuk mengikuti sistem politik negara agar mendukung kebijakan negaranya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ketahanan nasional dan bela negara yang terdiri dari 8 unsur atau 8 gatra, yaitu yang pertama terdiri dari 3 gatra alamiah atau 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu yang pertama ada gatra letak dan kekayaan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya ada 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan atau hankam. Selanjutnya yang kedua ada esensi dan urgensi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama bela negara secara fisik, yaitu menjadi Tentara Nasional Indonesia yang mendapatkan pelatihan kemiliteran. Yang kedua ada bela negara secara non fisik, yaitu dengan cara melakukan pendidikan formal dan non formal, membayar pajak dan melakukan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk pembangunan. Sekian dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.